Halo guys, nama saya Joshua Hartwit Spesik, NIM 692018-047, Fakultas Teknologi Informasi, Prokdi DKV. Materi dasar yang akan saya bawakan kali ini yaitu tentang manusia, nilai moral, dan hukum. Di dalam materi manusia, nilai moral, dan hukum, ada satu pembahasan tentang nilai adalah sumber dari norma. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus mengetahui nih, nilai itu apa dan norma itu apa. Menurut KBBI Daring, nilai itu memiliki sifat-sifat atau hal-hal penting yang berguna untuk kemanusiaan. Untuk arti dari norma sendiri, menurut KBBI, adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok masyarakat. Dipakai sebagai paduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Setelah kita udah mengetahui dan paham soal nilai dan norma itu apa, baru kita membahas tentang nilai sebagai sumber norma itu bagaimana. Karena dibilang nilai adalah sumber dari norma, berarti nilai ini mempengaruhi perilaku seorang manusia dan berfungsi sebagai ukuran dan bahan evaluasi tindakan orang lain. Nah, ngomong-ngomong soal norma nih ya, norma ini bisa disebut sebagai petunjuk jalan atau pedoman untuk tingkah laku manusia yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Ya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya, yang berdasarkan suatu alasan tertentu. Nah, seperti undang-undang nih ya, yang mungkin kalian sudah membaca di buku atau dengar di berita-berita gitu, atau mungkin kalian sudah pernah terlibat dalam undang-undang. Nah, undang-undang itu termasuk dalam norma. Seperti orang yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, dia akan selalu memecahkan sebuah masalah dengan damai, menghormati segala perbedaan pendapat, dan menghargai sesama, sewenang-wenang dan mau menang sendiri. Itu dinilai sebagai orang yang tidak menjunjung tinggi nilai demokratis. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan nilai itu sebagai sumber dari norma? Guys, nilai adalah suatu bagian yang terpenting dari budaya. Maksudnya, budaya yang sudah sering kita lakukan atau kesepakatan yang sudah ada dari zaman dulu. Contohnya nih ya, ketika nilai-nilai kita mengatakan seorang wanita yang baik itu adalah yang menyenangi kegiatan rumah tangga, tidak pemarah, dan penurut. Maka perilaku yang sah terhadap wanita yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria nilai-nilai tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai sosial lazimnya dirumuskan ke dalam norma-norma yang dilengkapi dengan sanksi. Contohnya, jika masyarakat memandang harta kekayaan sebagai nilai, maka masyarakat itu akan menetapkan undang-undang yang melarang dan memberi sanksi yang tegas kepada perilaku kejahatan seperti mencuri, merampok, dan pengerusakan barang. Demikian, norma yang dibuat oleh masyarakat menjadi ukuran baik atau salahnya, tepat atau tidaknya, pantas atau tidaknya perilaku manusia dalam bermasyarakat. Menurut Broom and Sesnick tahun 1961, mereka ini adalah para ahli, menyatakan bahwa norma adalah rancangan ideal perilaku manusia untuk memiliki batas-batas bagi anggota masyarakat untuk mencapai tujuan hidupnya. Norma dilandasi oleh nilai-nilai yang baik atau nilai yang buruk sehingga terciptanya kesepakatan aturan. Nilai memang mempengaruhi perilaku seseorang dan menjadi ukuran dalam menukar baik dan buruknya, penting tidaknya atau layak tidaknya tindakan seseorang. Demi pengaturan kehidupan masyarakat, norma dibangun, dipelihara, dan ditegakkan sebagai pedoman dalam berbagai tindakan hidup. Antara lain, yang pertama adalah norma susila, bersifat universal sekaligus individual. Ditegakkan secara otonom oleh masing-masing individu, tidak secara heteronom oleh paksaan pihak luar. Melanggar susila berarti mengingkari suara hati nurani. Yang kedua adalah norma kesopanan, terwujud dalam aturan tentang sopan santun, etika pergaulan, maupun kebiasaan-kebiasaan hidup tertentu. Yang ketiga adalah norma agama, tampil dalam bentuk ajaran agama tertentu. Pelanggaran terhadap norma agama akan menimbulkan rasa berdosa. Sanksinya dipercaya akan diterima sesudah si pelanggar meninggal dunia. Nah guys, kali ini saya akan menunjukkan video ke kalian tentang bagaimana sih nilai moral yang diterapkan dalam budaya gitu. Nah,
Sekarang kan kita bisa melihat bahwa budaya Indonesia, khususnya budaya tarian Jawa, itu sudah semakin ditinggalkan karena banyak masalah yang terjadi. Mereka berpindah haluan ke TikTok gitu kan ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana ada satu toko, dia sangat menaati dan sangat menyukai sebuah tarian Jawa, sehingga dia walaupun di berbagai kondisi seperti ini, COVID-19, dia tetap menjunjung tinggi kebudayaan Jawa. Check it out. Terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini. Semoga kalian semua bisa memahami tentang nilai moral dan hukum yang saya presentasikan tadi. Dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe supaya kalian bisa mendukung video-video saya selanjutnya. Sebenarnya saya kontennya bukan ini, cuman karena tugas TTS saya bikin video ini. Thank you banget semuanya. See you to the next time. Bye-bye.